Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyuwangi. Dan pada saat ini saya akan memberikan perenungan singkat yang saya beri judul Hidup untuk Kemuliaannya. Dimana kalau kita melihat di belakang saya ada beberapa alat musik yang ketika diciptakan oleh penciptanya bukan sembarangan. Ada yang digunakan dengan pukul, ada yang dipetik, ada juga yang ditiup dan segala macamnya. Semuanya ada maksud dan tujuan, dan ketika digunakan dengan baik, maka alat itu akan menghasilkan suatu harmoni yang indah. Apalagi digunakan bersama-sama selaras, maka akan enak didengarkan oleh siapapun yang ada. Tetapi ketika digunakan dengan sembarangan, tidak pada porsinya, maka alat yang tujuannya indah, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin hidup untuk kemuliaannya, maka kita juga harus menyadari bahwa kehidupan kita diciptakan bukan tanpa tujuan, tetapi kita hidup ada maksud dan tujuan Tuhan, yaitu dipakai untuk kemuliaannya. Oleh sebab itu, pada saat ini kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian: karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika kita diciptakan oleh Allah, ada maksud dan tujuan. Karena itu, janganlah hidup kita sembarangan. Meskipun ada tantangan, ada persoalan, setiap manusia pasti memiliki keinginan. Tapi bukan berarti kita hidup semau kita sendiri. Karena kita harus sadari bahwa hidup kita diciptakan untuk kemuliaan. Oleh sebab itu, poin yang pertama, supaya hidup kita hidup untuk kemuliaannya, maka yang pertama, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana orang bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Harus dimulai dari yang namanya mengerti kehendak Tuhan. Karena kalau kita tidak mengerti, bagaimana kita bisa hidup mengenal Tuhan dengan benar? Bagaimana kita bisa hidup melakukan firman-Nya kalau kita sendiri tidak mengenal dan mengerti kehendaknya? Oleh sebab itu, setiap orang-orang yang percaya kepadanya haruslah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Haruslah mulai bersekutu di dalam setiap persekutuan pribadi dengan Tuhan, bahkan persekutuan dengan sesama jemaat Tuhan. Karena disitulah iman kita akan dibangun dan dibawa untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu, pahamilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Hiduplah dengan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita mulai belajar bertumbuh di dalam iman. Poin yang kedua yang saya sampaikan adalah kita belajar untuk melakukan segala kehendaknya dengan setia. Kalau tadi kita dituntut untuk mengerti, sekarang kita belajar melakukannya dengan setia. Kesetiaan menjadi poin penting di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hanya melakukan pada saat ini saja, tapi besok kita tidak melakukannya, apakah kita bisa dikatakan setia? Tidak. Kita dikatakan setia ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, mulai dari saat kita mengerti, terus belajar sampai pada akhir kehidupan kita. Karena itu, komitmen di dalam kesetiaan melakukan firman Tuhan menjadi bagian penting. Memang saya katakan tidak langsung kita bisa melakukan dengan baik dan sempurna, tetapi ketika kita mau melakukannya, meminta pertolongan Roh Kudus, maka Tuhan pasti yang akan memampukan kita sehingga kita bisa melakukan semuanya sesurut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, belajarlah untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Dan yang terakhir, saya katakan, ketika kita ingin hidup untuk kemuliaan Tuhan, maka kita juga harus belajar untuk melakukannya sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena tidak sedikit orang justru melakukan sesuatu
demi kepentingannya sendiri, demi egonya supaya dipandang baik, tapi tidak ada ketulusan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, di dalam surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-25 dan 26, firman Tuhan berkata demikian: jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Hal ini menjadi sebuah peringatan penting yang Rasul Paulus katakan kepada setiap umat-umat yang percaya kepadanya. Jangan hanya untuk kesenangan diri sendiri, tetapi belajar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya melalui kehidupan kita, kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Selamat beraktivitas, hiduplah terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan mintalah Tuhan memimpin kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.